Halo, salam sehat. Juah-juah menjuah-juah Horas. Tugas 3.2.A.7 demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Hulman Sirait, guru SMA Negeri 2 Sidikalang, calon guru penggerak Angkatan Keempat Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara. Fasilitator saya Pak Aan Sujana, Sarjana Pendidikan dan pengajar praktik Pak Muhammad Ruslanuddin. Pertanyaan membantu mengidentifikasi aset atau kekuatan yang dimiliki di sekolah. 1. Apa yang saya kuasai? A, B, C, D, yaitu A, aset, B, basic, C, community, D, deployment. Pemimpin dalam mengelola sumber daya memiliki peran aktif untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran dan keberlangsungan sekolah, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, dan menjadi motivator untuk memajukan dan memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah. Untuk itu, pemimpin harus dapat memberdayakan aset atau kekuatan yang dimiliki, pendekatan berbasis aset. Dan yang dapat kami kuasai yaitu mampu beradaptasi dengan lingkungan sesuai dengan perkembangan zaman, mampu bersaing di bidang iptek, bidang kesenian, dan olahraga. Pertanyaan kedua, apa yang paling kami banggakan dari sekolah ini, dari murid-murid kami? Yang kami banggakan dari sekolah ini adalah memiliki toleransi yang tinggi terhadap kondisi murid maupun gurunya dengan didasarkan pada nilai kemanusiaan. Misalnya, jika murid ataupun warga sekolah memiliki suatu kendala tentu yang mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, sekolah ini juga telah memiliki fasilitas yang memadai, apalagi ditunjang adanya wifi atau jaringan internet. Siswa terkadang ketika belajar dari rumah atau ujian dari rumah bisa datang dan mengerjakan di sekolah. Yang bisa dibanggakan dari murid kami adalah mereka memiliki kekhasan di bidang tertentu seperti olahraga, paskibra, dan kesenian. Pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat kami unik? Yaitu yang membuat sekolah kami unik adalah SMA Negeri 2 Sidikalang memiliki lingkungan yang asri dan rindang. Pertanyaan keempat adalah kekuatan apa yang kami miliki dan berharga untuk masyarakat atau komunitas sekitar? Yaitu kekuatan yang dimiliki SMA Negeri 2 Sidikalang mampu menjalin hubungan baik dengan warga sekitar, aparat, dan juga komunitas luar sekolah demi mewujudkan tujuan untuk memajukan kualitas pendidikan yang berdampak juga untuk masyarakat sekitarnya. Misalnya kerjasama dengan puskesmas setempat untuk pemeriksaan kesehatan, kerjasama pemberian zat besi untuk siswa, serta penyuluhan untuk siswa kami. Sekolah juga bekerjasama dengan kepolisian dan Babinsa untuk penyuluhan tentang narkoba dan bahaya tawuran, penyuluhan tentang berlalu lintas. Sekolah kami juga memiliki semangat kekeluargaan dan keterbukaan dalam setiap program sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Kelima, apa yang telah sekolah lakukan dan miliki yang lebih baik dari orang lain? Yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, guru yang kreatif, menampilkan kreativitas murid, dan sekolah kami terus berbenah dari tahun ke tahun. Banyak perubahan sekolah dan tampilan makin dinamis. Pemimpin juga memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga sekolah untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. 7 aset atau modal. 1. Modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal fisik. 4. Modal lingkungan atau alam. Kelima, modal finansial. Keenam, modal politik. Ketujuh, modal agama dan budaya. 1. Modal manusia. Kepala sekolah kualifikasi S1, tenaga pendidik sejumlah 60 orang dengan kualifikasi S1 dan S2. Tenaga pendidik sejumlah 38 sudah bersertifikasi. Pengawas sekolah, terdapat staf TU sejumlah 5 orang.
koordinator kebersihan sejumlah 6 orang yang mendukung setiap hari kebersihan sekolah, masyarakat sekitar, komite orang tua, dan wali murid, murid dari 29 kelas atau rombel sejumlah 1030 siswa, tenaga keamanan atau satpam, calon guru penggerak. 2. Modal sosial. Modal sosial merupakan norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga untuk kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Modal sosial di sekolah kami terdiri dari peraturan sekolah atau tata tertib sekolah atau kesepakatan sekolah, musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, komunitas praktis sekolah, dan alumni. 3. Modal fisik. Bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, atau pelatihan. Infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Model fisik di sekolah kami terdiri dari 1. Bangunan. Gedung sekolah yang permanen, aula yang luas sebagai tempat kegiatan, ruang kepala sekolah, ruang tamu, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, musola, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA, toilet guru, ruangan OSIS, ruang UKS, ruang perpustakaan, toilet siswa, halaman, dan lapangan yang luas untuk upacara dan olahraga, taman sekolah, dan tempat parkir. Kedua, infrastruktur, yaitu air bersih, alat peraga, meja kursi, rak buku, komputer, proyektor, lemari penyimpanan, printer, jaringan listrik, sound system. 4. Modal lingkungan atau alam. Lapangan kami sangat luas, taman sekolah tertata dengan baik, dekat dengan fasilitas umum yaitu lapangan stadion, RSUD, pajak kecil, dekat perkotaan, beberapa kantor pemerintahan, dan Taman Wisata Iman atau TWI. 5. Modal finansial. Modal finansial merupakan dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas, yaitu dana BOS, dana SPP, gaji PNS, gaji sertifikasi, program PIP bagi murid yang kurang mampu. 6. Modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok yang memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas, yaitu dinas setempat yang proaktif terhadap sekolah, kegiatan kesehatan bagi peserta didik oleh puskesmas setempat, Kamtibnas, dan pemberian bimbingan penyuluhan kegiatan keagamaan yang selalu mendukung kegiatan sekolah kami. 7. Modal agama dan budaya. Peringatan hari besar sebagai ajang pemersatu, pengajian bersama, sholat berjemaah di musola sekolah, budaya berbagi, sumbangan sukarela untuk teman yang sakit atau membutuhkannya. Demikian tugas demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Salam sehat, Horas Migajua. Terima kasih.